Awal November 2025, awan duka menyelimuti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo. Sang Raja Pakubuwono XIII tutup usia. Namun, baru dalam hitungan hari setelah kepergiannya, Keraton Solo diguncang prahara perebutan tahta yang ditinggalkan. Pada 15 November, berlangsung penobatan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA Hamangkunegoro atau Gusti Purbaya sebagai pengganti sang ayah. Gelaran upacara adat penobatan Raja Baru Keraton Solo ini berlangsung di Kompleks Siti Hinggil Keraton Solo. Sebelum ada ini sudah beliaunya Pakubuwono XIV sudah bersumpah di depan jenazah ayahandanya. Jadi prosesi jumenengan ini hanya prosesi syarat sahnya, kemudian supaya bisa kalau bahasa Indonesianya biwara itu supaya masyarakat umum tahu bahwa ini ada raja baru. Karena dari itu setelah beliaunya bersabda dilakukan kirap. Untuk melegitimasi seseorang menjadi raja itu kan harus ada terutama adalah legitimasi secara adat, yakni penetapan itu dilakukan di mana, di waktu dan tempat yang bagaimana, dan kemudian prosesinya seperti apa. Nah, ini menyangkut semua keabsahan bahwa si orang tersebut secara legalitas adat dan paugeran itu bisa dikatakan sebagai raja. Kaping 3, ingsun bakal rumeksa jejeking budaya, tata cara, upacara lan sakabehing warisan adiluhung para nata Mataram mligine para susunan ing Keraton Surakarta Hadiningrat. Gusti Purbaya resmi dilantik menjadi Raja Baru Keraton Surakarta. Penobatan ini digelar di tengah konflik panas dualisme suksesi yang belum reda. Gusti Purbaya yang kini menjadi Pakubuwono XIV merupakan putra bungsu yang dijadikan putra mahkota. Ia adalah anak dari istri ketiga yang menjadi permaisuri Pakubuwono ke-13. Namun, ia bukanlah satu-satunya putra atau anak laki-laki Pakubuwono ke-13. Ada nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya atau KGPH Mangkubumi atau Hanga Behi yang merupakan keturunan laki-laki pertama dari istri kedua yang telah berpisah dengan Pakubuwono XIII. Pada 13 November 2025, Lembaga Dewan Adat menobatkannya sebagai Pakubuwono ke-14. Dua putra mendiang Raja Keraton Solo ini saling mengklaim sebagai raja berikutnya. Mereka seakan berebut singgasana dengan gelar Pakubuwono XIV. Kalau kemudian muncul deklarasi tandingan lah, saya mengatakan seperti itu, dari Pangeran Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV dengan klaim berdasarkan rapat keluarga, itu sebenarnya bisa dicari alasannya kenapa kemudian kok ada deklarasi seperti ini. Kemungkinan ketidakpercayaan terhadap keabsahan dari Pangeran Purboyo sebagai Pakubuwono XIV. Konflik panas dualisme suksesi kekuasaan di Keraton Solo bukan kali ini saja terjadi. Saling klaim sebagai penerus tahta raja mencuat setelah sang raja berpulang. Mereka seperti tak punya haluan tentang siapa penerus singgasana. Jadi klaim-klaim seperti ini sebenarnya untuk saat ini itu bisa gugur karena sudah ada penetapan putra mahkota. Nah, untuk status putra mahkota ini apakah oleh sebagian besar pihak keluarga itu dilakukan keabsahannya, ya ini harus dicari penyelesaian lewat jalur yang sesuai sebenarnya, bukan lewat statement di media saja, tapi harus lewat jalur hukum juga. Keraton Solo yang seharusnya memperlihatkan wajah keluhuran budaya justru seperti tergores oleh konflik panas perebutan kekuasaan. Lantas bagaimana sikap Wali Kota Solo atas polemik panas di Keraton Solo?
Kalau dari kami intinya kami menyerahkan semuanya kekuasaan dari pihak Keraton Kasunanan itu menjadi ranah privat dari Keraton Kasunanan. Harapannya gimana Mas? Harapannya dari Kita pemerintah daerah? harapannya intinya apapun Keraton Kasunanan, Mangkunegaran, dan lembaga-lembaga adat dan lain-lain itu mengukur dampaknya ke masyarakat. Masyarakat itu bingung. Masyarakat itu pengen tahu dampaknya bagi kesejahteraan, dampaknya bagi karakter budaya, dampaknya bagi pelestarian, itu yang dilihat masyarakat. Mohon mengedepankan dampak sosial yang lebih bermanfaat. Di era modern saat ini, di negara republik yang memiliki kedaulatan rakyat, konflik perebutan kekuasaan di Keraton Solo menggulirkan tanya, apa yang diperebutkan mereka hingga beradu dengan keluarga sedara? Karena siapa yang menjadi raja, maka dialah yang menguasai aset dari kerajaan, kan? Gitu. Ini faktor-faktor yang menyebabkan kemungkinan yang menyebabkan konflik. Dan bagi saya bukan sesuatu yang aneh. Bagi saya itu berjalan dan seterusnya akan terus terjadi. Kalau mau dalam kerangka dikaitkan dengan posisinya di dalam rangka negara Republik Indonesia, sebenarnya nggak ada apa-apanya itu. Karena negara kita sudah negara republik. Satu-satunya kerajaan yang diakui eksistensinya dalam kerangka Republik Indonesia adalah Ngayogyakarta. Yang lainnya tidak. Belum ada komunikasi lagi. Tapi kami membuka komunikasi itu, tetap kami karena dawuhnya ayah Handa PB 13 itu merangkul semuanya. Baik adik-adiknya Pakubuwono 13 maupun semua putra-putranya. Apapun yang melatarinya, konflik perebutan kekuasaan di Keraton Solo harus disudahi. Transisi kepemimpinan di Keraton Solo yang menjunjung adat harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.